Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama. Kita masuk di hari kedua di tahun 2022 ini di hari Minggu. Bacaan kita Ayub 42 ayat 7 sampai 17. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu di hari baru, hari kedua di tahun 2022 ini. Tuhan terus berkarya dan memelihara kehidupan kami. Pagi ini kami menyiapkan hati kami diisi kebenaran-Mu. Sampaikanlah Tuhan buat kami. Kami berakar, bertumbuh dan berbuah dari kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami untuk mengerti firman-Mu dan dimampukan untuk melakukan dengan baik di dalam hidup ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayub 47 ayat 7 sampai 17. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan, dan tema kita hari ini, kasih yang memulihkan Pak Kaboro Tumelendokan. Saudara terkasih, pernahkah Anda terhukum karena kesalahan yang Anda lakukan terhadap orang lain? Lalu apa respon Anda ketika orang tersebut mengampunimu dengan cara Anda diberi kesempatan melakukan sesuatu sebagai tanda pengampunannya? Murka Allah tertuju kepada ketiga sahabat Ayub, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naama, karena mereka tidak berkata benar tentang Allah. Di hadapan Ayub mereka merasa paling tahu tentang siapa Allah, sehingga mereka terhukum. Walaupun demikian, sahabat-sahabat Ayub diampuni oleh Allah, sedangkan Ayub dibenarkan oleh Allah. Sebagai respon pengasihan Allah terhadap sahabat-sahabat Ayub, mereka diberi kesempatan
mempersembahkan kurban penebus salah, dan Tuhan pun mengabulkan pengakuan bersalah mereka. Dan terhadap Ayub keadaannya dipulihkan hingga Allah melipat gandakan kekayaannya. Diberi umur panjang, diberkati dengan anak dan cucu-cucu yang cakap serta cantik. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam mengawali perjalanan kita di tahun 2022 ini, marilah kita menghayati bahwa Allah pun tetap mengasihi kita walaupun kita seringkali melakukan pelanggaran di hadapannya. Ia mengasihi kita dan tetap memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Karena itu marilah kita menjalani kehidupan di tahun 2022 ini dalam kasih persaudaraan, untuk tetap saling mengampuni dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Seperti Allah mengampuni sahabat-sahabat Ayub dan memberkati kelanjutan kehidupan Ayub. Oleh karena itu, marilah kita saling memulihkan, karena Kristus Tuhan kita telah memulihkan kehidupan kita dari kehidupan dosa. Immanuel, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kebenaran firman-Mu, menguatkan, memberi pelajaran, memberikan bimbingan dan menjadi kekuatan pedoman bagi kami menjalani hidup ini. Kasih yang Tuhan nyatakan adalah kasih yang sempurna, yang memulihkan, menguatkan, dan menuntun. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus memelihara, menaungi kehidupan kami di tahun 2022 ini. Memasuki hari kedua, kami sangat bersyukur bahwa Tuhanlah penolong, penuntun, dan pemelihara hidup ini. Sepanjang hari ini Tuhan, dalam mempersiapkan diri kami beribadah dalam minggu raya, minggu pertama, kiranya Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu, kami semua yang Tuhan pakai dalam melayani jemaat kota dan cabang kebaktian Bogor, sehingga semuanya dalam bingkai kasih-Mu. Umat-Mu mungkin ada yang sakit, sembuhkan, berduka, hiburkan, yang mengalami kesulitan-kesulitan pergumulan, teguhkan mereka, yang dalam masa-masa tua, kuatkan dan sehatkan ya Tuhan, yang menikmati keberhasilan, menikmati ulang tahun, sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Berkati pemerintah kami hari ini, dianugerahkan hikmat kekuatan, mengayomi dan melindungi kami, bahkan semua aparat negara, terus berkarya dan mengayomi, menjaga kami, masyarakat bangsa Indonesia ini. Terpuji-pujilah Tuhan, sertai hidup kami hari ini, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Selamat hari Minggu, selamat memasuki hari kedua tahun 2022. Kasih Tuhan terus menyertai kita. Shalom.